Holy Spirit, you're welcome. Would you come and move upon this place? All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. Oh, my life I surrender. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menutupi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara. Menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari 2 tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya?
Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan, walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan, apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Berikan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan ucapan syukurmu. Katakan terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Engkau sungguh baik buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Kau ajaib buat kami ya Tuhan. Kami boleh rasakan penyertaan-Mu Tuhan hari lepas hari ya Tuhan. Sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa syukur kami bawa pujian kami hanya kepada-Mu ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Kau yang layakkan setiap kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Sehingga dengan penuh keberanian kami menghadap tahta kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih. Oh terima kasih Tuhan, Kau baik. Syukur kami kepadamu Yesus. Oh kami bersyukur kepadamu. Kami masuk pelataran-Mu dengan ucapan syukur kami Yesus. Syukur kami Tuhan. Oh Yesus, Engkau baik buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu atas hidup kami, atas hari-hari kami sampai hari ini. Sungguh selalu baru bagi kami. Oh Yesus, terima kasih Engkau baik. Engkau baik bagi kami, hanya kepadamu. Syukur kami Tuhan. Bawa ucapan syukur bersama Tuhan saudara. Katakan terima kasih ya Tuhan, Engkau baik buat kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Oh, Engkau baik bagi kami Yesus. Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih. Segala puji syukur bagi Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Oh hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Oh anugerah-Mu besar buat kami, anugerah-Mu besar buat setiap kami ya Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan kami, segalanya bagi Tuhan, segalanya bagi-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau segalanya Tuhan. Pujian kami naikkan hanya kepada Yesus. Sembah kami bagi-Mu Tuhan. Mari silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan saudara. Mari datang kepada Tuhan. You are my strength.
You are my strength. Sama-sama katakan. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your, oh my Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, oh my Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, you're my Jesus, Lamb of worthy. Oh, you're worthy is the Lamb. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God. Nyanyikan dalam bahasa Indonesia, saudara. Yesus domba Allah. Oh, Yesus domba Allah. Mulia nama Tuhan. Yesus, Yesus domba Allah. Ayo saudara sendiri katakan Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Yesus, Ye
namamu, Yesus, domba Allahmu. Ayo lebih lagi. Oh Yesus, domba Allah, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Oh ya Tuhan, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Oh Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Oh Yesus, domba Allah, Yes, sekali lagi sama-sama saudara. Oh Yesus, Yesus, domba mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Ayo sembah Tuhan saudara. Oh Yesus, Engkau mulia, Engkau mulia Tuhan. Yesus, oh shalala balala 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 balala. Oh ya Tuhan, oh ya lalamai. Oh ya Tuhan, mulia namamu ya Tuhan. Oh la balala 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 ba. Oh ya la balala 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 ba. Shanda ya rama ya ramo. Shalala balala 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 balala. Oh ya Tuhan. Oh la balala 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 balala. Shalala ba 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 ba. Oh la balala 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 balala. Shalala ba 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 ba. Oh kami tinggikan Tuhan, kami agungkan Yesus, Engkau layak ditinggikan. Oh la balala 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 ba. Oh la balala 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 balala. Oh la balala 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 balala. Oh ya Tuhan, Yesus, oh Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Haleluya, mulia namamu. Kau layak ditinggikan, anak domba Allah. Oh
Gembala, Kau ditinggikan, Kau diagungkan. Kasih-Mu besar bagi kami. Oh, Yesus Tuhan, glory. Sungguh besar pengorbanan-Mu buat setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, ya Tuhan. Buat anugerah keselamatan-Mu atas kami. Kami bersyukur, Tuhan. Makasih. Oh ya Tuhan, terima kasih. Oh lala balala balala balala. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, and high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. And thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb.
Putar musik terus nyanyikan pujian ini saudara. Worthy is the Lamb, Lord Jesus. We worship you. Sama-sama katakan, worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you, Jesus. Oh, with many crown, you reign victorious. Oh, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Ayo jemaat sendiri katakan, worthy is. High and lifted up. Oh, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, worthy, worthy. Boleh sekali lagi saudara. Worthy is the Lamb, worthy. Oh, on you. High and lifted up, you are my Jesus, you're my Jesus. Yes. Oh, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the, oh, worthy is the Lamb, is the Lamb, oh, worthy is the Lamb, worthy is the, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, oh, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh,
higher, be lifted higher. And Jesus, you be lifted higher. Oh, higher, be lifted higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Oh, higher, we lift you higher. Jesus, you be lifted high. Come on, be lifted higher. Oh, Jesus, you be lifted higher. Yes, be lifted higher. Jesus, you be. Tinggikan Tuhan Yesus yang layak, saudara. Oh, come on, lift it higher, higher. Jesus, you be lifted higher. Oh, higher. Lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted. Yes. Oh, Hosanna. Come on. Hosanna. Yes. Woo. We lift you up. Ayo semangat Tuhan lebih lagi. Senayan City. Hosanna in the highest. Oh. Yes, be lifted up. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama, saudara. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted. Let our King be lifted. Come on, let our King be lifted up. Sama-sama. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus, saudara. Sorak-sorai lebih lagi buat Allah kita. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, saudara. Yes. Engkau yang layak ya Tuhan. Yes, Jesus. Haleluya. Yes. Lebih lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat, saudara. Tuhan yang beri kemenangan. Tuhan yang ada di tengah kita. Oh, Tuhan yang bersemayam atas puji-pujian umatnya. Tuhan yang menjawab doa. Tuhan yang berjalan di depanmu, saudara. Sorak-sorai buat Allah kita, katakan haleluya.
Dan intinya kami mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Engkau baik selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami terus menyanyikan kebaikan-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Dan kami mau bersuka karena Tuhan, sebab Engkau kekuatan kami. Wow, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Wow, segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Siap kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Come on, lebih lagi buat Tuhan Yesus, saudara. Tuhan yang layak dipuji. Sorak-sorai lebih lagi buat Allah kita. Haleluya. Yes. Allah kita dahsyat, katakan amin. Lihat kiri kanan, bilang ayo mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan baik buat hidupmu, amin. Lihat kanan kiri, mau bilang Tuhan baik buat hidupmu, amin. Tuhan baik buat hidup saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Hey. Mari datang ke baitnya Tuhan, saudara. Hey. Bersuka. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya, amin. Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai. Mana umat Tuhan yang mau bersorak-sorai, katakan hey. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Jempolnya saudara, amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, amin. Saudara merasakan kebaikan Tuhan? Ayo lebih lagi, katakan oh datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya, amin. Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Ayo bersorak-sorai jemaat Tuhan. Lebih lagi katakan bersorak-sorai. Hey, hey, hey. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Katakan amin. Saudara mau bersyukur lebih lagi, saudara. Angkat syukurmu, sebab Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, oh, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
Silangkan dua tangan tinggi-tinggi. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih Ayo sama-sama katakan, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Lebih lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama bersyukur, bersyukurlah. Oh, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Yang mau bersorak-sorai lebih lagi, tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Haleluya. Yang tahu pujian ini, sama-sama saudara bersorak-sorak, bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Yuk bertepuk tangan sama-sama. Dia selamatkan. Ayo lihat kiri kanan saudara, kasih tahu satu-satunya penebus. Kalahkan maut, Dia bangkit dan hidup. Haleluya. Katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Ayo sama-sama katakan, param pam 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 pam. Saudara sendiri bersorak-sorak, bertepuk tangan sama-sama. Ayo lihat kiri kananmu sekali lagi, katakan, satu-satunya penebus. Dia kalahkan maut, Dia bangkit dan hidup. Ayo saya sini lebih lagi, katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Musik memuji Tuhan, saudara. Tuhan pengharapan kita, katakan amin. Haleluya. Hey, ayo tepuk tangan di atas kepala saudara. Sama-sama saudara. Param pam 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 pam. Lebih keras lagi, katakan, param pam 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 pam. Lebih lagi, param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Hey, Tuhan yang memberi kemenangan. Ayo kita lambaikan tangan kita, saudara, sama-sama. Oh, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan sekali lagi sama-sama. Dia perlindungan dan pengharapan. Sama-sama katakan, param pam 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 pam. Sekali lagi, param pam 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 pam. Hey, haleluya. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Haleluya, haleluya. Woo. Wow. Yeah.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari sama-sama katakan, saudara. Oh Tuhan, mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan. Amin ya Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Katakan sama Tuhan, saudara. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Oh ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, saudara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya, ayo lebih lagi, menyenangkan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu Baik, setiap kita katakan di hadapan Tuhan,
Mari sembah Tuhan. Saudara bisa bahasa roh, mari kita bahasa roh. Yang belum bisa jangan diam, tapi ucapkan kata-kata penyembahan kepada Tuhan. Inna mashikata mashinana maso, era mashikata mashinana mase. Haleluya Yesus Tuhan. Era mashikata mashinana maso, era mashikata mashinana mashikata ramasi. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Irabashikata mashidara bashikata bashidara bala. Irabashikata bashidara bashikata bashidara bala 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 bala. Irabashikata bashidara bashidara bashikata da 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 la ba. Irabashikata bashidara bashikata da da bashidara bala bala ba. Irabashikata tarabashidara bashikata da 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 bashidara bashikata tarabashidara bala 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 bala. Inamashikara bashikata bashidara bala 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 bala. Inamashikata bashidara bala 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 bashikata bashidara bala bala. Inamashikata bashidara bala 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 bashikata bashidara bala 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 bala. Oh Jesus. Irabasikata basikata basikata la 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 la. Oh Jesus, 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 terima kasih Tuhan. Biar terus hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi gereja-Mu Tuhan. Hadirat-Mu melawat setiap kami yang hadir dalam kebaktian di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Biar setiap kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar hidup kami terus bertuntunan akan rencana-Mu Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi mata kami hanya tertuju kepada Engkau Allah hidup yang menuntut kami kepada kehidupan yang kekal dan hidup di dalam kemenangan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, rapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dan bungkus setiap kami dengan darah-Mu kudus. Demikian juga untuk setiap anggota keluarga kami ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan lindungi. Dan saat ini dengan otoritas daripada Tuhan Yesus Kristus, kami mematahkan setiap siasat manusia dalam nama Yesus. Dan kami merubuhkan setiap kubu-kubu yang didirikan oleh keangkuhan, kesombongan manusia untuk menghalangi pengenalan akan Allah. Saat ini kami rubuhkan dalam nama Yesus. Dan kami mau tawan segala pikiran dan kami mau taklukkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan biar Roh Kudus yang berkuasa berdaulat sepenuhnya atas pikiran hati kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat dan pujian kami persembahkan kepada Engkau Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Setiap kita yang percaya, mari kita katakan sama-sama, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak sekalian. Tim worshipernya yang tim musiknya luar biasa. Oleh karena itu biar tim musiknya may stay on the stage with me ya. Sebentar ya, gak apa-apa ya. Yang stikernya boleh. Shalom Bapak sekalian, saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan tentunya untuk Pastor Billy dan seluruh pelayan Tuhan di tempat ini yang mengizinkan saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan pada hari ini, hari Minggu ini. Nah Bapak sekalian, 2 tahun yang lalu sebelum COVID-19 COVID itu melanda Indonesia dan dunia. Saya itu tiba-tiba ditaruh oleh Tuhan tentang bagaimana saya harus melakukan exercise, latihan tubuh jasmani lebih disiplin. Karena selama beberapa waktu sebelumnya, saya suka olahraga tapi saya tidak melakukan secara rutin. Malah boleh dibilang cuma seminggu mungkin sekali. Tetapi hari itu Bapak saya nggak tahu Tuhan taruh sesuatu sehingga saya ini hampir setiap hari saya usahakan. Paling tidak artinya jalan cepat tiap hari. Senin sampai dengan Sabtu, kalau saya tidak bisa pagi, malam saya lanjutkan. Malamnya saya jalan kaki. Nah Bapak sekalian, saya nggak tahu bahwa tiba-tiba COVID menyerang artinya dunia termasuk Indonesia.
Nah, tentunya kita bersyukur kalau Bapak Ibu sekalian sekarang ada di sini, kita sudah terlepas, terbebas dari COVID. Banyak teman-teman kita, orang kita kenal, itu kan kita tidak sampai hari ini. Dan kita bisa sampai. Tentunya pertama karena anugerah Tuhan. Yang kedua karena kita memiliki imun sistem yang baik, Bapak sekalian. Imun sistem itu artinya diperlukan. Anugerah Tuhan, imun sistem kita, tubuh kita yang sehat diperlukan untuk menahan, menangkal tentunya semua virus sakit penyakit. Namun sekalian saya tidak full time, pekerjaan saya itu menuntut. Itu waktu COVID, setiap hari saya harus ke kantor. Saya harus tanda tangan dokumen, karena kalau tidak ditanda dokumen secara basah, gak bisa jalan transaksinya. Saudara bisa bayangkan, 2 tahun lebih. Senin sampai Jumat. Ya, anak-anak saya tinggal satu rumah, cucu ada di rumah semuanya. Tapi saya bersyukur selama itu tidak satu pun termasuk saya kena COVID. Padahal saya ketemu tuh orang-orang berpelukan dengan orang, tiba-tiba seminggu kemudian dilaporkan sakit panas, terus harus masuk dilarikan rumah sakit, terus hilang. Saya sendiri juga takut juga bos sekalian. Waduh, saya kena nggak sampai PCR segala macam? Aman. Tentu yang pertama karena anugerah Tuhan. Ya. Dan yang kedua adalah kita juga harus menjaga tubuh kita ini. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin bos sekalian? Nah, saya mau ajak bos sekalian kita baca di 1 Tesalonika pasal 5:23. Supaya saudara mengerti bahwa tidak hanya tubuh rohani kita kuat, tidak hanya jiwa kita sehat, tapi tubuh jasmani kita juga harus kuat, harus sehat. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5:23, Bapak sekalian, firman Allah berkata demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara lihat ayat Alkitab mengatakan, firman Allah mengatakan bahwa tidak hanya roh kita mesti sehat, tidak hanya jiwa, termasuk juga harus tubuh harus sehat. Bisa katakan amin? Kita harus menjaga ini ketiga-tiganya. Karena kalau saudara tidak memiliki tubuh yang sehat, saudara tidak bisa datang ke gereja. Saudara tidak bisa beribadah dengan baik. Bisa katakan amin? Walaupun yang nanti kita akan lihat tubuh jasmani kita ini cuma sementara tentunya. Ya, kita hidup di dunia ini berapa tahun? 80-100 tahun tubuh jasmaninya. Tapi kan roh kita yang akan nanti hidup selama-lamanya tentunya. Nah, saya ajak Bapak sekalian tentang ada sesuatu hal yang saya waktu itu sangat menarik. Have you heard about Blue Zone? Siapa yang tahu tentang Blue Zone? Ada yang tahu Blue Zone? Blue Zone? Loh. Nah, tolong ditayangkan. Nah, bos sekalian, tolong ditayangkan ininya, apa namanya? Slide-nya. Ya, saya mau bicara tapi bukan Blue Zone saja, tapi Beyond the Blue Zone, Discovering the Secret of Eternity. Nah, apa itu Blue Zone? Ya, saya mau jelaskan kepada Bapak sekalian. Konsep Blue Zone didasarkan pada kajian demografi dan gaya hidup sehat dari orang-orang yang berumur panjang. Ya, berumur panjang. Jadi ada orang yang namanya Butner. Tuan Butner ini melakukan penyelidikan tahun 2004. Nah, Butner ini adalah jurnalis, penjelajah, dan juga rekan nasional geografik. Ya. Nah, Bapak sekalian, apa yang dia lakukan? Nah, Bapak sekalian, dia lakukan adalah dia mengadakan penyelidikan slide berikutnya. Mengadakan penyelidikan di beberapa negara di dunia. Ya, di mana di negara-negara di tempat-tempat ini orang itu mempunyai umur panjang rata-rata di atas 100 tahun. Nah, tempatnya itu di mana Bapak sekalian? Kita lihat Bapak sekalian, satu di Ikaria, Greece atau Yunani, Sardinia di Italia, Loma Linda di California, Nicoya di Costa Rica,
Okinawa, Jepang, dan juga Singapura. Ya, jadi di negara-negara ini, di dunia ini, itu orang-orangnya umurnya lebih dari 100 tahun, umur panjang semua. Nah, pertanyaannya, apakah kita mesti pindah ke negara-negara ini untuk bisa umur panjang? Mestinya nggak harus gitu. Karena umur manusia di tangan Tuhan, betul nggak? Mati hidup itu di tangan Tuhan tentunya. Tetapi kita mau lihat apa yang terjadi di negara-negara ini sehingga mereka bisa berumur panjang tentunya. Slide berikutnya kita lihat. Ya, ini dulu. Nama sekalian, benar menemukan ada satu orang. Ya, namanya Stamatis Boraitis, tinggal di New York. Pada usia 66 tahun, dia ini divonis kena kanker paru-paru stadium akhir. Dan hanya punya kesempatan hidup beberapa bulan. Nah, karena dia artinya divonis kanker parah stadium akhir, ya, lalu dia berpikir daripada dia meninggal di New York, lebih baik dia berpulang di negara di mana dia berasal. Itu sebabnya itu dia pindah, ya, di tempatnya ini, di Yunani ini. Nah, apa terjadi Bapak sekalian, waktu dia ini menempati tempat di mana di Ikaria ini, tidak hanya yang namanya Stamatis ini sembuh, tapi bisa menjalankan hidup another 45 years, 45 tahun lagi. Ya, 45 tahun lagi dia sembuh. Ya, tentunya kembali yang saya katakan, semuanya anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang menjadikan kita bisa umur panjang. Tetapi kita mau melihat ada beberapa hal yang nanti kita lihat, ya. Betapa pentingnya untuk kita ini artinya menjaga tubuh jasmani kita. Nah, Bapak sekalian, dari Blue Zone, Bapak sekalian, yang hasil dari penyelidikan benar ini, itu ada beberapa yang disimpulkan. Kenapa orang bisa panjang umur secara jasmani? Nah, slide berikutnya kita lihat. Yang pertama adalah mereka melakukan aktivitas fisik, bergerak secara rutin. Kenapa Singapura bisa dikelompokkan menjadi Blue Zone? Karena di Singapura artinya pemerintah Singapura memaksakan penduduknya untuk mereka itu bergerak. Di Singapura jarang orang memiliki kendaraan pribadi. Mereka menggunakan kendaraan umum. Mereka berjalan dari apartemen, rumah, ke stasiun bus atau MRT. Mereka jalan juga ke kantor, jalan semua bergerak Bapak sekalian. Sehingga salah satu yang menyebabkan tubuh jasmani orang di Singapura panjang, umurnya 80 tahun rata-rata, itu karena itu banyak aktivitas fisik yang bergerak. Saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu saudara dengar baik-baik. Kalau saudara mungkin sekarang ini lebih banyak di rumah, diam saja, naik keluar rumah, naik mobil, sampai mall, Bapak sekalian makan, duduk, coffee time, terus balik lagi naik mobil. Saudara mulai pikirin, oh bagaimana supaya kita ini juga harus melatih tubuh jasmani kita. Saudara ingat firman Tuhan berkata begini, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah? Tubuh jasmani ini adalah tempat di mana roh Allah tinggal. Sehingga kita harus memelihara dengan baik. Bisa katakan amin? Nah, yang kedua, kenapa orang bisa umur panjang? Karena mereka memiliki tujuan hidup yang jelas. Mereka mau bangun rumah tangga yang banyak, punya lihat anak cucu. Jadi mereka punya tujuan untuk mereka capai. Ada orang yang hidup aja dia gak tahu mau ngapain. Sehingga pesta pora, makan sini, minum sana, itu keluar satu night ke nightclub lain. Karena mereka lihat, udah kita nikmati hidup mumpung kita masih bernafas. Orang gak punya tujuan hidup itu bahaya bos sekalian. Yang ketiga, tidur yang cukup. Saya ingat ada pendangdut ya lagunya,
Begadang jangan bergadang. Betul tuh. Ya, terutama anak-anak muda kan kalau main game sampai jam 2, jam 3. Dipaksakan untuk udah ngantuk masih main Bapak sekalian. Mungkin sekarang ini zaman gadget Bapak sekalian, ibu-ibu juga ya sampai mau tidur tiktokan dulu Bapak sekalian lihat. Saudara kasih Tuhan, orang bisa sehat kalau tidur cukup. Kok nggak ada kata-kata amin Bapak sekalian? Di sini banyak begadang. Ya, kita perlu tidur cukup. Yang keempat, mengendalikan stres. Kalau saudara stres, depresi, umurnya pendek. Tertekan. Mengeluarkan ajiib-ajiib yang berbahaya buat tubuh jasmani kita. Nah orang-orang di sana gak begitu bos sekalian. Ya, mereka tahu yang mana mereka bisa lakukan, yang mana mereka bisa melakukan bersama teman-teman. Yang mana mereka tidak bisa lakukan. Sehingga mereka ya sudah serahkan itu. Yang selanjutnya ya prinsip mereka di Jepang ada yang namanya hara hachibu. Makan 80% kenyang. Orang Jepang tidak pernah makan sampai itu bunyinya bos sekalian. Gak ada tuh. Kita aja makan hantem, apalagi di undangan ya diajak makan gitu ya. Pokoknya kalau gak salah kerja kalau perlu tapau bawa pulang ke rumah makan lagi bos sekalian. Di Jepang 80% udah kira-kira dia stop. Karena saudara lihat ya, mesin apapun bagusnya. Saudara pengendarai mobil yang bagus tapi saudara lariin di maksimum speed 200 km tiap hari. Jebol mesinnya sama. Ya, yang selanjutnya dikatakan, makan makanan yang bergizi. Yang keempat, mereka bisa panjang umur karena mereka membangun komunitas di antara teman-teman mereka. Enggak sendirian. Ya, saudara kalau sendirian gak bisa ketawa. Gak bisa dengar cerita-cerita lucu. Ya, saya senang Bapak sekalian, saya di kantor saya punya komunitas. Ya, saya punya kegiatan olahraga mancing, saya punya komunitas. Sambil mancing, sambil ketawa, sambil cerita-cerita yang lucu. Wah, itu senang banget Bapak sekalian. Saya udah 68 tahun umurnya, 68. Ya, tahun ini 68 tahun. Saya bisa sehat karena anugerah Tuhan. Saya punya komunitas untuk bisa sharing, bisa ketawa, bisa cerita-cerita lucu tapi sehat, bukan cerita yang jorok. Cerita yang lucu Bapak sekalian. Nah, kembali kita lihat ya. Sekarang kita masuk di dalam hal yang rohani. Tadi itu bicara tentang apa yang hasil penyelidikan Burnett ini di beberapa negara ini. Nah, mari Bapak sekalian, karena apa Bapak sekalian? Saya wajah Bapak sekalian di 1 Timotius pasal keempat ayat ke-8. Karena tubuh jasmani ini terbatas. Memang kita umur kan 80, 90 tahun, mungkin 120 tahun. Tapi pulang pasti. Gak mungkin kita tinggal selamanya di dunia. Tidak ada manusia yang hidup bisa selamanya. Gak ada. Nah itu sebabnya di 1 Timotius pasal keempat ayat ke-8 dikatakan begini. Dengar baik-baik. Latihan badani terbatas gunanya. Bukan dia tidak berguna, berguna yang saya katakan. Berguna, tapi terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Itu ibadah. Bersekutu dengan Tuhan. Bisa katakan amin? Tubuh jasmani kita sehat, tapi kita perlu juga lakukan sesuatu yaitu ibadah. Nah itu sebabnya Bapak sekalian kita lihat apa yang menjadi hasil kesimpulan. Saya coba melihat dari sisi pandang rohani. Ya, slide berikutnya kita lihat the secret of the blue spiritual beyond the blue zone. Ya, di atas the blue zone. Nah, tolong slide berikutnya. Yang pertama, tadi kan banyak bergerak. Nah, di dalam kehidupan rohani, itu kita mesti nourish ourselves spiritual. Artinya apa? Memelihara, memberi makan tubuh rohani kita. Tubuh rohani kita tidak kelihatan seperti tubuh jasmani.
Tapi kita punya tubuh rohani di dalam ini. Kalau roh kita meninggalkan tubuh ini, kita kan mati artinya kan. Nah, tubuh rohani itu perlu dipelihara, perlu diberi makan, perlu diperkuat. Nah, diperkuatnya dengan apa? Dengan ibadah. Kalau orang banyak muji nyembah Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, itu sebabnya saya bersyukur gereja kita dituntun oleh Tuhan untuk kita masuk menyukai setiap pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, masuk di dalam pola hidup muji, nyembah Tuhan dan doa. Bisa katakan amin? Itu perannya itu sangat kuat. Perannya sangat luar biasa Bapak sekalian. Bisa katakan amin? Baca kitab, renungkan firman Tuhan. Itu adalah penting. Aminnya cuma satu. Kalau saudara tidak melakukan ini Bapak sekalian, saudara tidak akan bisa melawan, bisa menjadi orang yang menang di dunia ini, apalagi masuk ke akhirat nanti. Nah, yang kedua kita lihat, living with godly purpose, ya. Rest on Sabat. Nah, kita mulai satu-satu dulu, ya. Yang kedua aja dah langsung, living with godly purpose. Tolong slide berikutnya, kita lihat. Slide berikutnya. Nah, ini. Nah, Bapak sekalian, kita harus mengerti tujuan hidup kita ini apa. Ya, bisa katakan amin? Nah, Bapak sekalian, di dalam 1 Yohanes pasal kedua ayat ke-6. Ini sering didengungkan hari-hari ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita harus punya pengertian, target utama daripada kehidupan saudara saya sebagai orang percaya adalah menjadi serupa, segambar dengan Yesus. Kok gak ada kata-kata amin sekalian? Itu tujuan hidup kita. Sesuatu tujuan yang sukar, tapi itu yang harus kita tuju. Kalau kita punya angan-angan kita udah capek, ya coba segini. Tapi kita bicara ada sesuatu yang sulit, tapi itu yang kita harus tuju. Menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Nah, yang selanjutnya kita lihat. Slide berikutnya. Apa yang kita mesti lakukan? Tadi kan tidur yang cukup. Nah, ini bicara tentang rest on Sabat. Nah, di dalam Keluaran pasal ke-20 ayat 8-11 Bapak sekalian, saya bacakan Bapak saudara. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja, melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau dan anak-anakmu laki-laki, anakmu perempuan atau hambamu laki-laki, ataupun hambamu perempuan atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Tuhan memberikan waktu berapa hari? Seminggu? 7 hari. Senin sampai Minggu. Kita bekerja sampai mungkin ada Jumat, ada Sabtu. It's okay Bapak sekalian. Ya, tapi kita tidak mengikuti yang namanya hukum Torah, di mana kita harus sabat. Yang kalau orang Jews Bapak sekalian, waktu mereka memasuki hari Jumat matahari terbenam, mereka masuk ke sabat. Mereka berkumpul di hotel dengan keluarga mereka, mereka beribadah, mereka makan bersama-sama, mereka baca namanya Torah Bapak sekalian, dengan mangut terus Bapak sekalian sampai hari Sabtu matahari terbenam, mereka sudah selesai sabat itu. Nah Bapak sekalian, sabat di sini bicara tentang setiap saudara saya dengan segala kesibukan yang ada di dunia ini. Saudara bekerja, saudara berusaha, ada aktivitas yang saudara lakukan, tapi ingat baik-baik, saudara harus mengalokasikan waktu untuk Tuhan. Kok ada kata-kata amin Bapak sekalian? Kalau sampai kebangetan dia udah gak pernah doa, gak pernah sabat, hari Minggu juga masih jalan-jalan di mall, bukan ke gereja Bapak sekalian. Tuhan itu perlu buat kita, sabat. Duduk,
masuk di dalam hadirat Tuhan. Nah, saya mau nyanyikan lagu ini buat sekalian. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara yang katakan kepada Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yang selanjutnya, slide berikutnya. Saudara Tuhan, jadi mereka tuh yang umur panjang tadi berasa penjelikan tuh, mereka tidak hidup di dalam stres, di dalam tekanan. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan? Di dalam Filipi pasal keempat dan ke-6. Janganlah, hendaklah kamu apa? Khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Tuhan bilang jangan khawatir atas segala apapun juga. Mungkin saudara bilang, wah gimana saya gak khawatir Pak? Indonesia gelap katanya. Ada tak mengatakan lebih baik kabur, Bapak sekalian. Loh itu kan istilahnya yang dikatakan orang. Siapa di sini percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan lebih dahsyat dari segalanya? Angkat tangan di hadapan Tuhan, tunjukin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan, ingat baik-baik. Ada bagian yang saudara bisa lakukan. Saudara bisa putuskan dengan sendiri, tetapi bisa bersama-sama. Tapi ada juga Bapak sekalian di mana udah sama-sama dengan teman juga gak bisa diputus. Nah itu kita mesti serahkan kepada Allah yang hidup, yang sanggup menolong kita. Bisa katakan amin? Bukan berarti menyerah. Menyerahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, kita tinggal doa. Kita melakukan waktu Tuhan suruh lakukan ini, kita lakukan. Itu pasti tuntas persoalan kita. Bisa katakan amin? Nah selanjutnya kita lihat. Tadi bicara apa itu? Yang orang Jepang makan 80% dari kenyang, betul ya? Padahal Alkitab sudah mengajarkan buat kita semua. Coba kita lihat, ya. Di doa Bapa kami, doa Bapa kami. Coba saudara perhatikan ini begini, ya. Dikatakan Tuhan mengajarkan kepada kita begini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sekenyangnya. Enggak kan? Secukupnya. Secukupnya Tuhan mengajarkan kita untuk feel contentment. Jadi kalau kita beribadah dengan rasa syukur, dengan apa yang kita miliki, wah itu dahsyat. Kita akan artinya merasakan yang namanya abundant blessing. Kita punya mental yang namanya berkelebihan dari Tuhan. Bisa katakan amin? Jangan serakah, Tuhan udah bilang, jangan serakah. Jangan warak, ya. Ngelihat harta, ngelihat duit, wah apa juga mau dihabek. Dihabek bahasa Jakarta, mau diambil begitu. Jangan, cukup.
bukan cukup berarti, saya gajinya cuma 100.000, cukup, enggak, bukan. Tapi dengan 100.000 yang kita terima, kita bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan buat 100.000. Tuhan akan percayakan sesuatu yang lebih. Bisa katakan amin? Nah, selanjutnya kita lihat secara cepat. Nah, yang selanjutnya, saudara, tubuh jasmani tadi dibilang harus makanan bergizi. Itu asukan buat tubuh jasmani yang saudara lihat supaya kuat. Ada orang yang makan telur, kutit telur sampai 20-30 butir, Bapak sekalian. Karena dia mungkin di fitness center supaya ototnya jadi gede. Yaitu asukan buat tubuh jasmani. Tapi asukan untuk tubuh jasmani tidak akan membuat roh saudara kuat. Tubuh rohani kita memerlukan asukan makanan yang lain. Apa itu makanannya? Nah, ini seperti Tuhan Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kalau mau kuat tubuh rohani kita, maka harus diberi asukan yang namanya firman Allah. Ada yang katakan amin, Bapak sekalian. Saya mau tanya nih, di sini kayaknya saya agak ragu nih, yang baca kitab tiap hari siapa? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, berarti saudara yang gak angkat tangan gak makan kan? Berarti kan tubuh rohani saudara gak kasih makan. Siapa yang saya mau jujur? Siapa yang di sini baca firman Tuhan setiap hari? Angkat tangan tinggi-tinggi gak apa-apa. Kasih tunjuk sama Tuhan. Biar malaikat catat nih yang angkat tangan semuanya. Yang belum angkat tangan, kalau saudara mau tubuh rohani kuat, baca firman Tuhan setiap hari. Kalau enggak, gimana saudara bisa kuat imannya? Orang hidup tanpa iman tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan iman bertumbuh waktu kita mendengar firman Tuhan, baca merenungkan firman Tuhan. Bisa kata amin? Firman Tuhan itu kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kamu, kata Tuhan. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, live in fellowship with others. Tadi kan ada komunitas yang saya bilang dibangun, harus dibangun. Untuk tubuh jasmani aja perlu. Apalagi di dalam kehidupan rohani. Kita bisa bertumbuh, kita baca kitab, kita beribadah dengan Tuhan sendiri ataupun keluarga bisa. Tapi itu gak cukup. Perlu komunitas orang-orang percaya. Itu sebabnya kita punya gereja ini punya cool. Supaya sama-sama apa? Bisa sharing satu dengan yang lain. Bisa belajar satu yang lain. Bisa mengingatkan satu yang lain. Bisa menasihati satu yang lain. Supaya apa? Kita terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Karena kalau kita hidup sendiri, kita pikir hidup kita udah benar. Kita paling benar mungkin merasa begitu. Tapi kalau kita punya komunitas orang percaya, disitulah kita akan diajar oleh Tuhan. Besi menajamkan besi, manusia ditajamkan ada siapa? Manusia. Bisa katakan amin? Amin yang kencang, luar biasa. Pasti punya komunitas yang keren tuh, ya. Nah, coba kita lihat Filipi pasal kedua. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Ini Mazmur yang saya paling suka, Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dia bersama dengan rukun. Tidak hanya minyak bicara pengurapan turun, tapi dikatakan seperti embun gunung Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Saudara bisa bayangin how big the blessing from the Lord untuk orang-orang yang hidupnya bersekutu satu yang lain. Saling menghormati, saling mengasihi. Walaupun berbeda Bapak sekalian, berbeda umur, mungkin berbeda gender, berbeda tingkatan sosial. Tapi sebagai orang-orang percaya, mau membangun unity, Bapak sekalian, itu pengurapan Tuhan, blessing from the Lord.
abundant blessing, bahkan dikatakan kehidupan juga ada di sana. Bisa kata amin? Nah yang terakhir, slide yang terakhir. Nah ini dia, the secret of eternity. Kenapa saya bilang beyond blue zone? Kalau sudah pernah baca blue zone, pernah tahu blue zone, itu tubuh jasmani. Tapi itu jasmani kan, cuma 120 tahun lah paling panjang. Tapi kita punya tubuh rohani, itu ditentukan waktu kita hidup. Amin. Hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Yohanes 10:28 dikatakan, dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu janji Tuhan buat kita semua. Bisa katakan amin? Mari kita pakai berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Saya undang para worshipernya, para singernya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Jesus, dalam segala keadaan, waktu melimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sudah kasih Tuhan, Tuhan menginginkan untuk kita memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Karena Tuhan Yesus akan segera datang untuk kedua kalinya menjemput gerejanya. Untuk itu sekarang saudara harus menyadari, kalau saudara mungkin diingatkan hari ini, saudara tidak pernah memperdulikan tentang tubuh jasmani. Hari ini, mari semuanya perhatikan baik-baik. Lakukan olahraga yang baik, beri nutrisi yang baik, istirahat yang cukup. Kalau yang suka bergadang, berhenti bergadang. Mulai dengan kehidupan yang sehat. Kalau sekarang saudara ini, Bapak sekalian, mungkin saudara dinyadari, saudara stres, saudara tertekan. Kenapa? Saudara tidak mau menyerahkan apa yang saudara sedang hadapi ke tangan Tuhan. Saudara berusaha untuk menyelesaikan dengan kekuatan saudara sendiri.
Mari hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu. Akui di hadapan Tuhan. Saya tidak mampu Tuhan. Tapi saya percaya saya punya Allah yang hidup yang sanggup menyelesaikan perkara saya, sakit penyakit saya. Serahkan itu kepada Tuhan. Percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Kalau saudara juga mungkin tumbuh rohani, saudara tidak kuat, saudara karena tidak pernah melatih saudara dengan doa pujian penyembahan. Saudara tidak baca, jarang baca Alkitab, jarang membaca merenungkan firman Tuhan. Mari hari ini Tuhan ingatkan untuk kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sungguh-sungguh merindukan hadiratnya, masuk di dalam hadiratnya. Supaya tubuh, jiwa dan roh kita menjadi kuat, terpelihara sempurna menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Oh Yesus Tuhan, oh Jesus, 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 Kau melihat setiap kami Tuhan. Kau melihat setiap kami Tuhan, berbicaralah Tuhan. Biar semua jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang sehat, roh, jiwa dan tubuhnya. Oh Jesus, oh Jesus, 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 terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Boleh sekali katakan, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah Kau bagikan di tengah kami ya Bapa. Materaikan dalam hati setiap kami, untuk kami boleh melakukan setiap perintah firman-Mu ya Tuhan. Berjalan di dalam firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini kami mau bawa persembahan syukur kami ke dalam rumah-Mu. Berkati, pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, take me deeper. I came for you. I came for you. Oh, I came for you. I came for you. Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
sore malam hari Tuhan kami boleh mengalami perjumpaan pribadi yang otentik sama Tuhan Yesus. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diubahkan. Kami boleh mendengar firman-Mu yang menguatkan hati setiap kami Tuhan. Biar Tuhan pada malam hari Tuhan berdoa Tuhan, memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Kiki Haryadi Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati pelayanannya dalam mengembalakan Radio 1 Day. Kan juga percaya Tuhan Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah, biar Tuhan berikan terus hikmat urapan yang selalu baru. Berkati kesehatan terbaik bagi hamba-Mu dan keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga buat siapa anak-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan sudah boleh datang minggu ini Tuhan. Tuhan Engkau yang lebih tahu apa sedang dialami oleh anak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, yang sedang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Yang sedang kecewa berat Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin sudah kehilangan kasih mula-mula, semua kami Tuhan akan mengalami lagi Tuhan kasih yang mula-mula sama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati pekerjaan usaha mereka Tuhan, studi anak-anaknya Tuhan. Berkati apapun yang menjadi kerendahan hati mereka Tuhan, Kau jawab sesuai waktu-Mu terbaik. Juga buat kami Tuhan yang sudah ambil bagian dalam melayani-Mu Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, apapun bagian kami Tuhan. Kami kasih puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Sembunyikan kami di baik salib-Mu Tuhan, biar Kau semakin besar, kami semakin kecil. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotro Harjo bersama Ibu Hermin para wakil gembala. Juga untuk gembala kami Tuhan di Senayan City Emporium Peluit, untuk Pastor Billy, Ibu Milka, Brian dan Janice. Juga untuk para leaders yang membantu pelayanan hamba-Mu Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan yang berkati, Tuhan jagai, lindungi Tuhan, jauhkan dari mara bahaya malapetaka. Kami berkatan Mazmur 91 tapi sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, apapun yang sedang mereka rindukan hari-hari Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau yang menyertai kemanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan. Berikan kesehatan kuat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa mengangkat nama itu bangsa Indonesia. Terima kasih untuk bangsa kami Indonesia. Kami berkata shalom Indonesia. Damailah Indonesiaku, bangkitlah generasiku dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan, Indonesia akan jadi bangsa yang besar. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. From the east to the west, back to Jerusalem. Biar api Pentakosta ketiga Tuhan menyala Tuhan, menyala di bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, diberkatilah setiap pulau-pulaunya, setiap kota-kota desa-desanya, para penduduknya, sumber daya alam yang ada. Kami percaya Tuhan, bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang mengasihi Tuhan Yesus. Kami bersatu hati bersepakat Tuhan, setiap roh narkoba, setiap roh korupsi, setiap roh LGBTQ+, setiap roh terorisme hypergrace, kami hancurkan kuasa di dalam nama Yesus. Nyak keluar dari bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh perpecahan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap rencana jahat atas bangsa kami akan tersingkapkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan untuk setiap legislatif, yudikatif, dan eksekutif, lembaga-lembaga Tuhan, bagi keamanan Tuhan, untuk juga TNI Polri. Kami juga percaya Tuhan, berkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Prabowo, bersama wakilnya Pak Gibran, segenap kabinet Indonesia Merah Putih. Kami juga percaya Tuhan, biar Tuhan berkati setiap pemimpin kami Tuhan, baik itu provinsi sampai ke RT RW sekalipun Tuhan. Setiap pemimpin kami minta takut Tuhan yang mengasihi bangsa ini, sehingga setiap keputusan yang diambil untuk kepentingan bangsa ini Tuhan. Berkati perekonomian kami Tuhan, pada pendidikannya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Indonesia tidak pernah sama lagi Tuhan. Kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berkati Tuhan setiap kami semua Tuhan. Sebelum kami pulang, kami siap hati kami untuk terima berkat daripada Tuhan. Mari umat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya segala berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang manis bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita semua, mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam, happy holiday, sampai minggu depan, God bless you.